Samudra Pasai. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Para sejarawan mengidentifikasi setidaknya 3 teori utama yang sering dibahas, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Makkah. Selain itu, ada teori Tiongkok. Setiap teori ini didukung oleh bukti sejarah dan argumen yang kuat, meski tidak sedikit yang mempertanyakan keabsahannya. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, yaitu yang pertama ada jalur perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua ada perkawinan. Lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual. Ajaran tasawuf memengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal. Yang keempat ada pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Yang kelima ada kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama. 6. Ada politik. Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Awal mula berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Selu. Beliau adalah raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yang dikenal dengan nama Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Islam ini berdiri antara abad ke-13 hingga ke-16. Dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada 1297 Masehi. Salah satu sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai yang menyebutkan bahwa Samudra Pasai menjadi sebuah bandar dagang yang besar dan ramai adalah dari tokoh yang bernama Marco Polo. Dalam catatannya, Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, menyebut singgah di Samudra Pasai pada 1292 Masehi. Geografis Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, Indonesia, tepatnya di wilayah administratif Aceh Utara. Pusat pemerintahan kerajaan ini diperkirakan berada di hulu Kereng Pausangan, antara Kereng Jambo, Aye, dan Kereng Pase, sekitar 20 km dari pusat kota Holok Saumawe. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai diliputi pesisir utara Aceh. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh, sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Sepeninggal Sultan Malik As-Saleh, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Az-Zahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sepeninggal Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, pemerintahan diteruskan oleh Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir atau Zainal Abidin. Sepeninggal Sultan Zainal Abidin, Kerajaan Samudra Pasai pernah diperintah oleh seorang wanita bergelar Sultanah, yaitu Sultanah Nahrasyah. Sepeninggal Sultanah, tidak banyak catatan mengenai gambaran pemerintahan Sultan berikutnya. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1257 sampai 1285. Sultan Malik Al-Saleh berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai, sehingga dinobatkan sebagai Raja Samudra Pasai. 2. Sultan Malik Al-Zahir memerintah dari tahun 1297 sampai 1326, menggantikan Sultan Malik Al-Saleh yang telah wafat. 3. Sultan Ahmad Brumadet Rumal. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Delhi, India. Membangun Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan internasional, menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka, menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India, memanfaatkan letaknya yang strategis untuk menarik pedagang dari berbagai negara, memanfaatkan komoditas utama yaitu lada untuk berkembang menjadi pusat perdagangan besar. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. 1. Letaknya yang strategis di tepi selatan Malaka membuat masyarakat terjun ke dunia maritim. 2. Samudra Pasai sebagai tempat untuk menambah perbekalan para pedagang yang akan berlayar kembali. 3. Samudra Pasai memiliki tempat untuk merawat kapal. 4. Tempat
ekspor barang dagangan. 5. Tempat untuk menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Nusantara. Komoditi perdagangan samudra yang penting adalah lada, kopur barus, dan emas. Kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai. 1. Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam. 2. Pelaksanaan aturan dalam masyarakat terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. 3. Sistem kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai memiliki persamaan dengan daerah-daerah di Arab. Pada akhirnya, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan runtuh akibat beberapa faktor. Di antaranya, konflik keluarga, kemunculan Kesultanan Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan, hingga serangan dari Portugis. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan bersejarah, yaitu makam Sultan Sultanah Pasai bercorak Islam, khas Gujarat, uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng Cakradonya pemberian Kekaisaran Tiongkok.